Malam itu, Dimas terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Napasnya tersengal-sengal, jantungnya berdegup kencang seolah baru saja berlari maraton. Mimpi yang sama telah menghantuinya untuk ketiga kalinya dalam seminggu ini. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang yang gelap dan dalam, sementara di belakangnya ada cahaya terang yang seolah memanggil-manggilnya untuk mundur. Namun, kakinya terus melangkah maju, mendekati jurang itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Sejak kecil, Nenek Dimas selalu bercerita bahwa mimpi bukanlah sekadar bunga tidur atau hasil dari pikiran yang kusut. Mimpi adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita, kata sang nenek dengan bijaksana. Ketika kita terlalu sibuk di dunia nyata, terlalu banyak kebisingan di sekitar kita, Tuhan berbicara melalui mimpi kita di saat hati kita paling tenang. Dimas awalnya menganggap itu hanya kepercayaan orang tua yang ketinggalan zaman. Namun, setelah mimpi-mimpi aneh itu terus berulang, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ada pesan di balik mimpi-mimpinya? Apakah Tuhan benar-benar sedang mencoba memberitahunya sesuatu? Dalam perjalanan spiritual umat manusia, mimpi selalu menempati posisi istimewa. Dari zaman para nabi hingga era modern ini, mimpi telah menjadi medium komunikasi antara yang ilahi dengan makhluknya. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi, bagaimana Nabi Yusuf diberi kemampuan menafsirkan mimpi yang menjadi penyelamat bagi seluruh bangsa. Dalam Alkitab, mimpi menjadi cara Tuhan membimbing orang-orang pilihannya. Dan dalam berbagai tradisi spiritual di Nusantara, mimpi selalu dianggap sebagai gerbang antara dunia fisik dan dunia roh. Namun, tidak semua mimpi adalah peringatan dari Tuhan. Ada mimpi yang memang hanya refleksi dari pikiran bawah sadar kita, hasil dari kekhawatiran sehari-hari, atau dampak dari apa yang kita konsumsi sebelum tidur. Lalu, bagaimana membedakan mimpi biasa dengan mimpi yang merupakan peringatan dari Sang Pencipta? Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa Tuhan sedang berbicara melalui mimpi kita? Tanda pertama, mimpi yang berulang dengan pola yang sama. Sari adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang hidup bahagia bersama suami dan 2 anaknya. Kehidupannya tampak sempurna dari luar, namun selama 3 bulan terakhir ia terus-menerus bermimpi tentang air yang meluap. Kadang itu air banjir yang menerjang rumahnya, kadang itu ombak besar yang menghantam pantai, kadang itu air yang mengalir deras dari langit-langit rumahnya. Setiap kali, mimpi itu membuat ia terbangun dengan perasaan cemas yang mendalam. Awalnya, Sari mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia pikir mungkin itu karena ia terlalu banyak menonton berita tentang banjir di televisi. Namun, ketika mimpi itu terus berulang dengan intensitas yang semakin kuat, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ustadz yang bijaksana di kampungnya. Mimpi yang berulang dengan pola yang sama adalah salah satu tanda paling jelas bahwa ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita, jelas sang ustadz dengan lembut. Air dalam mimpi sering melambangkan emosi, perasaan yang terpendam, atau bahkan masalah yang belum terselesaikan. Jika air itu mengalir deras atau meluap, bisa jadi ada emosi yang Anda tahan, ada masalah dalam hidup yang Anda abaikan. Setelah mendengar penjelasan itu, Sari mulai melakukan introspeksi mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah menyimpan banyak perasaan yang tidak tersampaikan kepada suaminya. Ada ketidakpuasan, ada kekecewaan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Ia selalu memilih diam demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi ternyata perasaan-perasaan itu menumpuk dan menjadi beban yang berat di hatinya. Mimpi yang berulang adalah cara Tuhan mengetuk pintu kesadaran kita. Ketika kita mengabaikan suatu masalah dalam hidup, ketika kita menunda-nunda untuk mengambil keputusan penting, atau ketika kita menutup mata terhadap sesuatu yang seharusnya kita hadapi, Tuhan mengirimkan mimpi yang sama berulang kali. Ini seperti alarm yang terus berbunyi hingga kita bangun dan mengambil tindakan. Yang membedakan mimpi berulang yang merupakan peringatan Tuhan dengan mimpi biasa adalah intensitas emosi yang menyertainya. Mimpi peringatan biasanya membawa perasaan yang sangat kuat, bisa berupa kegelisahan mendalam, ketakutan yang tidak beralasan, atau bahkan kedamaian yang luar biasa. Perasaan ini tidak hilang begitu saja setelah kita bangun, melainkan terus menghantui kita sepanjang hari. Tanda kedua, mimpi yang membawa perasaan sangat kuat dan bertahan lama. Budi adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa cabang toko di berbagai kota.
Kehidupannya penuh dengan kesibukan, rapat, negosiasi, perjalanan bisnis. Namun suatu malam, ia bermimpi tentang almarhum ayahnya. Dalam mimpi itu, ayahnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan pandangan sedih dan kecewa. Mimpi itu singkat, mungkin hanya beberapa detik, tetapi dampaknya luar biasa. Ketika Budi terbangun, ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam, seolah ada beban berat di dadanya. Perasaan itu tidak hilang bahkan setelah ia mandi, sarapan, dan memulai aktivitasnya. Sepanjang hari, wajah ayahnya terus membayangi pikirannya. Ia tidak bisa berkonsentrasi dalam rapat, tidak bisa menikmati makanannya, bahkan tidak bisa tersenyum pada pelanggannya. Malam itu, Budi duduk sendirian di ruang kerjanya dan mulai merenungkan hidupnya. Ia teringat janji-janji yang pernah ia buat kepada almarhum ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya meminta Budi untuk selalu menjaga adik-adiknya, untuk tidak melupakan keluarga besar mereka, dan untuk tidak terlalu serakah dalam berbisnis. Namun, dalam mengejar kesuksesan, Budi telah melupakan semua itu. Ia jarang berkomunikasi dengan adik-adiknya, tidak pernah mengunjungi saudara-saudaranya, dan bahkan pernah berlaku curang dalam beberapa transaksi bisnisnya. Mimpi tentang ayahnya adalah peringatan dari Tuhan bahwa ia telah menyimpang dari jalan yang benar. Perasaan kuat yang terus bertahan sepanjang hari adalah tanda bahwa ini bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang membawa pesan penting tentang kehidupannya. Para ahli spiritual menjelaskan bahwa ketika Tuhan ingin menyampaikan pesan melalui mimpi, Dia tidak hanya mengirimkan gambaran atau simbol, tetapi juga perasaan yang sangat kuat yang menyertainya. Perasaan ini adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh hati setiap manusia, melampaui batas logika dan rasionalitas. Ini adalah cara Tuhan menyentuh jiwa kita secara langsung. Perasaan yang muncul dari mimpi peringatan biasanya berbeda dari perasaan biasa. Ini bukan sekadar rasa takut atau sedih yang biasa kita alami. Ini adalah perasaan yang sangat mendalam, yang menyentuh inti jiwa kita, yang membuat kita merasa seolah ada yang berubah dalam diri kita. Perasaan ini bisa bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, terus mengingatkan kita akan pesan yang ingin disampaikan. Tanda ketiga, mimpi yang datang di waktu-waktu istimewa atau setelah doa khusus. Aisyah telah berusaha hamil selama 5 tahun pernikahannya. Ia dan suaminya telah mencoba berbagai cara, pengobatan medis, terapi alternatif, bahkan konsultasi dengan berbagai dokter spesialis. Namun tidak ada yang berhasil. Setiap bulan ketika menstruasinya datang, hatinya hancur. Ia merasa seperti gagal sebagai seorang istri. Suatu malam, di malam Jumat yang penuh berkah, Aisyah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ia menangis terseduh-seduh dalam doanya, memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Setelah sholat, ia tertidur dengan wajah masih basah oleh air mata, dan malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan bunga-bunga yang mekar. Di tengah taman itu, ada sebuah pohon yang sangat besar dengan buah-buah yang lebat. Kemudian ada suara lembut yang berbisik, "Bersabarlah, buahmu akan matang pada waktunya." Aisyah terbangun dengan perasaan damai yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini ia pikul tiba-tiba terangkat. 3 bulan kemudian, Aisyah menemukan bahwa ia hamil. Mimpi yang datang setelah doa khususnya di waktu yang istimewa adalah jawaban dari Allah. Peringatan bahwa doanya telah didengar dan akan dikabulkan pada waktu yang tepat. Mimpi yang datang di waktu-waktu istimewa memiliki signifikansi khusus dalam berbagai tradisi spiritual. Dalam Islam, mimpi yang datang di sepertiga malam terakhir di malam Jumat atau di bulan Ramadan dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Ini adalah waktu-waktu ketika pintu langit terbuka lebar, ketika doa-doa lebih mudah dikabulkan, dan ketika komunikasi antara manusia dengan Tuhannya menjadi lebih dekat. Begitu juga mimpi yang datang setelah seseorang melakukan doa khusus, seperti sholat istikharah dalam Islam. Sholat istikharah adalah doa untuk meminta petunjuk dari Allah tentang keputusan yang akan diambil. Mimpi yang datang setelah sholat istikharah sering dianggap sebagai jawaban langsung dari Allah, memberikan petunjuk apakah keputusan yang akan diambil itu baik atau tidak. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua mimpi yang datang setelah doa adalah petunjuk langsung. Kadang, mimpi itu perlu ditafsirkan dengan bijaksana. Kadang, mimpi itu adalah hasil dari kekhawatiran kita sendiri tentang keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, penting untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, tetapi merenungkannya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih.
Tanda keempat, mimpi yang menampilkan simbol atau tokoh spiritual yang jelas. Rudy adalah seorang pemuda yang terjebak dalam pergaulan yang salah. Ia terlibat dalam narkoba, sering keluar malam, dan hampir tidak pernah sholat. Orang tuanya sudah putus asa, tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan anaknya. Ibunya hanya bisa menangis dan berdoa setiap malam, memohon agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Suatu malam, Rudy bermimpi dengan sangat jelas. Dalam mimpinya, ia melihat sesosok pria berpakaian putih bercahaya yang memanggil namanya. Pria itu tidak mengatakan siapa dirinya, tetapi dari auranya, Rudy merasakan kedamaian dan kewibawaan yang luar biasa. Pria itu hanya mengatakan satu kalimat, "Kembalilah sebelum terlambat. Ibumu menangis untukmu setiap malam." Mimpi itu begitu nyata, begitu jelas, sehingga ketika Rudy terbangun, ia yakin itu bukan mimpi biasa. Ia merasa seolah baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat penting, meskipun ia tidak tahu pasti siapa orang itu. Yang ia tahu adalah bahwa mimpi itu mengubah sesuatu dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, Rudy pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia melihat ibunya sedang duduk di musola kecil di rumah mereka, sedang berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. Pemandangan itu menghancurkan hatinya. Ia tidak pernah menyadari betapa besar penderitaan yang ia sebabkan bagi ibunya. Saat itu juga, Rudy memutuskan untuk berubah. Ia meminta maaf kepada ibunya, berjanji akan meninggalkan semua pergaulan buruknya, dan mulai memperbaiki hidupnya. Mimpi yang menampilkan tokoh spiritual, entah itu nabi, malaikat, orang saleh, atau bahkan cahaya yang melambangkan kehadiran Tuhan, adalah salah satu bentuk peringatan yang paling jelas. Dalam berbagai tradisi spiritual, tokoh-tokoh ini dipercaya sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Kehadiran mereka dalam mimpi menandakan bahwa pesan yang disampaikan sangat penting dan harus segera diperhatikan. Simbol-simbol spiritual dalam mimpi juga memiliki makna yang mendalam. Misalnya, cahaya yang terang biasanya melambangkan hidayah atau petunjuk dari Tuhan. Air yang jernih bisa melambangkan kesucian atau pembersihan spiritual. Jalan yang lurus melambangkan jalan yang benar, sementara jalan yang berkelok-kelok atau jurang melambangkan bahaya atau jalan yang salah. Namun, penting untuk tidak terjebak dalam penafsiran yang terlalu harfiah atau terlalu percaya pada buku-buku tafsir mimpi yang dijual bebas. Setiap orang memiliki konteks kehidupan yang berbeda dan simbol yang sama bisa memiliki makna yang berbeda bagi orang yang berbeda. Yang terpenting adalah merenungkan mimpi itu dalam konteks kehidupan kita sendiri, apa yang sedang kita alami, masalah apa yang sedang kita hadapi, dan keputusan apa yang sedang kita pertimbangkan. Tanda kelima, mimpi yang setelahnya terjadi peristiwa atau konfirmasi di dunia nyata. Fitri adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Ia dikenal sebagai guru yang sangat baik hati dan dekat dengan murid-muridnya. Suatu malam, ia bermimpi tentang salah satu muridnya, Doni. Dalam mimpi itu, Doni tampak sangat sedih, duduk sendirian di sudut kelas yang gelap, menangis tanpa suara. Mimpi itu membuat Fitri terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Keesokan harinya, ketika mengajar di kelas, Fitri memperhatikan Doni dengan lebih seksama. Ia melihat bahwa anak itu memang tampak murung, tidak seperti biasanya. Biasanya Doni adalah anak yang ceria dan aktif, tetapi hari itu ia hanya duduk diam, tidak mengerjakan tugas, dan tidak bermain dengan teman-temannya saat istirahat. Setelah jam pelajaran selesai, Fitri memanggil Doni dan berbicara dengannya secara pribadi. Awalnya Doni tidak mau bercerita, tetapi dengan kesabaran dan kelembutan Fitri, akhirnya anak itu membuka diri. Ternyata orang tua Doni baru saja bercerai dan anak itu sangat menderita karena merasa kehilangan keluarganya. Ia tidak berani bercerita kepada siapapun karena malu dan tidak tahu harus berkata apa. Mimpi Fitri tentang Doni adalah peringatan dari Tuhan agar ia memperhatikan muridnya yang sedang dalam kesulitan. Dan konfirmasi di dunia nyata ketika ternyata Doni benar-benar sedang mengalami masalah adalah bukti bahwa mimpi itu memang merupakan pesan dari Yang Maha Kuasa. Mimpi yang diikuti dengan konfirmasi atau peristiwa di dunia nyata adalah salah satu tanda paling kuat bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Tuhan. Ketika apa yang kita lihat dalam mimpi ternyata benar-benar terjadi atau memiliki kaitan langsung dengan peristiwa di kehidupan nyata, itu menunjukkan bahwa mimpi itu bukan hanya produk imajinasi atau pikiran bawah sadar kita,
Banyak orang yang pernah mengalami mimpi premonisi, mimpi yang memberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kadang itu adalah peringatan tentang bahaya yang harus dihindari, kadang itu adalah petunjuk tentang keputusan yang harus diambil, kadang itu adalah persiapan mental untuk menghadapi sesuatu yang akan datang. Namun, tidak semua mimpi premonisi harus tentang hal-hal besar atau dramatis. Kadang, mimpi itu hanya tentang hal-hal kecil sehari-hari. Misalnya, bermimpi bertemu seseorang dan kemudian benar-benar bertemu orang itu di hari yang sama. Atau bermimpi tentang suatu tempat dan kemudian harus pergi ke tempat itu tanpa rencana sebelumnya. Kejadian-kejadian sinkronis ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia selalu mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Yang penting adalah kita harus tetap waspada dan tidak mengabaikan mimpi-mimpi yang kita alami, terutama jika mimpi itu memberikan perasaan yang kuat atau berulang. Kadang, mimpi adalah satu-satunya cara Tuhan bisa menarik perhatian kita karena di siang hari kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Setelah mengalami mimpi tentang jurang untuk ketiga kalinya, Dimas akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan seorang ustadz di masjid dekat rumahnya. Ia menceritakan mimpinya dengan detail tentang jurang yang gelap, cahaya di belakangnya, dan kekuatan yang menariknya untuk terus maju. Sang ustadz mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya tentang kehidupan Dimas. Ternyata, Dimas sedang menghadapi dilema besar dalam pekerjaannya. Ia ditawari posisi baru dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Tetapi pekerjaan itu mengharuskannya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Ia harus terlibat dalam manipulasi data, dalam transaksi yang tidak jujur, dan dalam praktik bisnis yang merugikan banyak orang. Jurang dalam mimpimu adalah simbol dari kehancuran yang akan kamu hadapi jika kamu terus berjalan di jalan yang salah, jelas sang ustadz. Cahaya di belakangmu adalah petunjuk Tuhan, mengingatkanmu untuk kembali ke jalan yang benar. Kekuatan yang menarikmu ke jurang adalah godaan dunia, uang, jabatan, gengsi yang membuatmu melupakan nilai-nilai yang seharusnya kamu pegang. Penjelasan itu seperti membuka mata Dimas. Ia menyadari bahwa selama ini ia sudah tahu jawaban yang benar, tetapi ia terlalu takut untuk mengambil keputusan. Ia takut kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya, takut dianggap bodoh karena menolak tawaran yang sangat menguntungkan. Tetapi mimpinya adalah peringatan bahwa jika ia terus mengabaikan hati nuraninya, ia akan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Bukan hanya kehancuran materi, tetapi kehancuran moral dan spiritual. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan itu. Keputusan itu tidak mudah. Ia harus menghadapi kekecewaan dari keluarganya yang mengharapkan ia bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Ia harus menerima ejekan dari teman-temannya yang menganggapnya bodoh. Tetapi sejak ia mengambil keputusan itu, mimpi buruknya tidak pernah datang lagi. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. 6 bulan kemudian, perusahaan yang menawarkannya pekerjaan itu terbongkar skandal korupsinya. Beberapa petinggi perusahaan ditangkap dan semua yang terlibat dalam praktik kotor itu menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Dimas menyadari bahwa mimpinya adalah penyelamatan dari Tuhan. Jika ia tidak mendengarkan peringatan itu, ia mungkin sekarang sedang berada dalam masalah besar. Kisah-kisah seperti Dimas, Sari, Budi, Aisyah, Rudi, dan Fitri bukanlah kisah yang langka. Setiap hari, di seluruh dunia, ada jutaan orang yang menerima peringatan dari Tuhan melalui mimpi mereka. Sayangnya, kebanyakan orang mengabaikan mimpi-mimpi itu. Mereka menganggapnya hanya sebagai khayalan, sebagai hasil dari pikiran yang kacau, atau sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal, mengabaikan peringatan Tuhan bisa membawa konsekuensi yang serius. Kadang, konsekuensinya langsung terlihat. Kita membuat keputusan yang salah dan mengalami penderitaan karenanya. Kadang konsekuensinya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Kita menjalani hidup yang menyimpang dari tujuan sejati kita, merasa kosong dan tidak bahagia meskipun secara materi kita sukses. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberi perhatian pada mimpi-mimpi kita, terutama mimpi-mimpi yang memiliki 5 tanda yang telah dijelaskan. Mimpi yang berulang, mimpi yang membawa perasaan sangat kuat dan bertahan lama, mimpi yang datang di waktu istimewa atau setelah doa khusus, mimpi yang menampilkan simbol atau tokoh spiritual yang jelas, dan mimpi yang setelahnya terjadi konfirmasi di dunia nyata. Ketika kita mengalami mimpi dengan salah satu atau beberapa tanda ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tidak mengabaikannya. Luangkan waktu untuk merenungkan mimpi itu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya sekarang?
Apakah ada keputusan besar yang harus saya ambil? Apakah ada masalah yang saya abaikan? Apakah ada sesuatu dalam hidup saya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual saya? Langkah kedua adalah berdoa dan meminta petunjuk lebih lanjut. Jika mimpi itu benar-benar dari Tuhan, Dia akan memberikan konfirmasi atau petunjuk tambahan, entah melalui mimpi lain, melalui kejadian di dunia nyata, atau melalui perasaan dan intuisi kita. Tuhan tidak pernah memberikan peringatan tanpa juga memberikan jalan keluar. Langkah ketiga adalah berkonsultasi dengan orang yang lebih bijaksana. Bisa seorang tokoh agama, seorang guru spiritual, atau seseorang yang kita percaya memiliki pemahaman yang baik tentang hal-hal spiritual. Mereka bisa membantu kita menafsirkan mimpi dengan lebih objektif, membantu kita melihat aspek-aspek yang mungkin kita lewatkan. Langkah keempat adalah mengambil tindakan. Peringatan dari Tuhan tidak ada gunanya jika kita tidak melakukan sesuatu karenanya. Jika mimpi itu memperingatkan kita tentang jalan yang salah, maka kita harus berani mengubah arah. Jika mimpi itu meminta kita untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, maka kita harus mengambil inisiatif untuk melakukannya. Jika mimpi itu mengingatkan kita tentang kewajiban spiritual yang kita abaikan, maka kita harus kembali menunaikannya. Dan langkah kelima adalah bersyukur. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menerima peringatan langsung dari Tuhan melalui mimpi. Jika kita adalah salah satu dari mereka yang diberi kesempatan ini, itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia tidak ingin kita tersesat, tidak ingin kita mengalami penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Dengan memberi kita peringatan, Dia memberikan kita kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Kehidupan ini penuh dengan pilihan dan keputusan. Setiap hari kita dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah, jalan yang mudah dan jalan yang sulit, jalan yang mengikuti hawa nafsu dan jalan yang mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam kesibukan hidup modern ini, kadang kita terlalu cepat dalam mengambil keputusan, terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial, terlalu terfokus pada keuntungan materi, sehingga kita melupakan suara hati nurani kita, melupakan nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi kompas hidup kita. Mimpi adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, untuk merenung, untuk mengevaluasi kembali arah hidup kita. Dalam keheningan malam, ketika ego kita tertidur dan hati kita terbuka, Tuhan berbicara kepada kita melalui bahasa simbol dan perasaan yang melampaui kata-kata. Jangan pernah meremehkan mimpi Anda. Jangan pernah menganggapnya hanya sebagai bunga tidur yang tidak berarti. Karena bisa jadi mimpi itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada Anda. Sebuah peringatan yang bisa menyelamatkan hidup Anda, sebuah petunjuk yang bisa mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik, sebuah pesan cinta dari Sang Pencipta yang selalu mengawasi dan membimbing Anda. Ketika Dimas akhirnya berbagi pengalamannya dengan teman-temannya, banyak dari mereka yang mulai membuka diri dan berbagi mimpi-mimpi aneh yang pernah mereka alami. Tetapi selama ini mereka abaikan. Ada yang bermimpi kehilangan sesuatu yang berharga dan kemudian benar-benar kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang bermimpi terjatuh dan kemudian mengalami kerugian besar dalam bisnisnya. Ada yang bermimpi melihat cahaya dan kemudian menemukan jalan keluar dari masalah yang sudah lama menghantuinya. Dari semua cerita itu, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita merasa sendirian, bahkan ketika kita merasa tidak ada yang peduli, Tuhan selalu mencari cara untuk berkomunikasi dengan kita, untuk membimbing kita, untuk memperingatkan kita tentang bahaya yang mengintai di depan. Mimpi adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan yang paling lembut. Dia tidak menghukum kita dengan keras ketika kita berbuat salah. Dia tidak langsung menjatuhkan malapetaka ketika kita menyimpang dari jalannya. Sebaliknya, Dia memberi kita peringatan demi peringatan, kesempatan demi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Pertanyaannya adalah, akankah kita mendengarkan? Akankah kita memperhatikan tanda-tanda yang Dia berikan? Ataukah kita akan terus mengabaikannya hingga terlambat? Pilihan ada di tangan kita. Mimpi kita malam ini mungkin membawa pesan yang akan mengubah hidup kita selamanya. Jangan biarkan pesan itu hilang begitu saja ketika kita membuka mata di pagi hari. Simpan dalam hati, renungkan dengan pikiran yang jernih, dan ambil hikmah darinya. Karena pada akhirnya, mimpi yang paling indah adalah ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika setiap langkah kita dibimbing oleh petunjuknya, dan ketika kita tiba di penghujung hidup dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa kita telah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, tidak mengabaikan satupun peringatan yang Dia berikan kepada kita.